What up? Gue liatnya kemarin nih dua-duanya. Gila, akhirnya kita kembali bertiga di segmen yang paling laku di Double Chin Power. Chin Power Talk, who's speaking. Mana sih? Nah, dua-duanya bisa. Bareng gua Double Chin Power. mana sih? Budi Tersotois Indonesia Saya tukang ronda RT 11. dan Pacaman. gila. Kemarin kita cuma berdua loh. Ya. Kan ini kejebak banjir. Ya, terus bukan Badi juga, ngapain diajak. Kalau bukan banjir dia enggak usah. Iya, Ini ngapain. mau mending Mang katanya mau balik. Aduh, ini udah Silakan pintu keluar di sebelah sana. Pintu keluar di sebelah sana. Ini dalam. Setelah kita sebagai Badi berdua memprediksi kemarin dan akhirnya keluar tracklist nih, judulnya Mago. Agak deket sama prediksi gue sih. Mago. Apaan sih cocok logi ya? Berdebah memang dikit berdebah. Salah semua. Kalau Pak Camat yang kemarin terjebak banjir, kemarin prediksinya apa emang? kalau gua nggak tahu sih Michael mungkin ya. Sama berarti Bang. Nggak mau. Bukan bagus sih soalnya Michael sih. Cuman agak apa ya kaget aja tiba-tiba Mago gitu. Kok makin aneh gitu, makin Apa sih penyihir ya? penyihir gitu. Dan Ya relate sih sama Walpurgisnya kan? iya, relate banget sama Walpurgisnya. Cuman fotonya ini loh, kan ini udah muncul foto. Enggak, ini Pertama, kita ngebahas ini prediksi sok segala. moderator dulu deh. Iya. Foto nanti dulu. Kita mau mencoba memprediksi, kan udah keluar nih tracklist dengan bejibun produser-produser. Coba tracklist ya. Mana Ya, sih? bejibun produser-produsernya. Nah, kira-kira lagunya bakal kayak gimana nih? Apakah ya genrenya kayak gimana? Apakah seperti Apple kemarin atau gimana gitu? Menurut Pak Camat gimana nih? Bagi orang luar. Kalau bagi gua ya ngelihat Mago ini sendiri ya, Mago ini dengan produsernya Franz sebagai produser, terus komposernya juga. Gue feeling sih ya masih tetap sih ya, yang musik party, tapi lebih ke partinya mungkin gitu. Musik Franz ini biasa ngerjain party itu yang sekarang lagi musim 80s, gue pasti Kora Pipa sih. Semi. Semi. Lebih Melihatnya feeling bakal kayak musiknya akan kayak gitu ya. Kalau dibilang terlalu jauh, gue juga nggak tahu lagi ya, pemikiran gue tuh kemana gitu dengan konsep yang gue pikirin gitu. Kalau gue menebaknya ke Kora Pipa. Kalau misalnya kemarin produsernya siapa, misalnya contoh, misalnya siapa sih yang GRWM Mospik, misalnya kalau Mospik Get Ready With Me. Get Ready With Me, gue mungkin pilih Gua apa gue? Kalau pilih gue lebih dari tadi lo kita tuh permasalahannya sama aja. Kalau feeling gue, kalau misalnya Mospik mungkin lebih banyak opsi kan, karena Mospik udah lama juga kerja sama Gfriend juga gitu. Terus ya mungkin kayak Fever, mungkin kalau misal Diam di sungai. Fever. Kalau dia Ya udah gue sebat. paling gitu aja sih. Kalau gue sih feeling gue, karena produsernya Franz, mungkin gue feelingnya lebih ke kayak Sunni sih, Kora Pipa gitu. Kalau Mang Flo, Tapi kan kemarin Franz juga jauh dari Kora Pipa. iya sih. Cuman kan itu apa ya?
Iya sih kalau yang waktu itu. Tapi kan belum kalau ikutin apa ya? Ikutin Franz sebagai komposer ya. peran sebagai komposer terus produser terus kita lihat sekarang musimnya apa Kemarin di- tuh Franz kalau nggak salah yang lagu slow deh. ada slow Lagu yang slow. Franz sendiri itu yang lagu slow yang track Iya. 5 itu Lagu slow. gue B aja sih cuman ya cukup lah kalau untuk lagu slow gitu. Cuman kalau lagu-lagu kencengnya dan mengikuti tren K-pop saat ini, gue lebih ke feelingnya mirip gitu. Kalau kemarin kan kita di pola yang ibaratnya musiknya juga belum ketahuan nih gitu, yang ibaratnya masih beda-beda. Sekarang kan agak mirip-mirip gitu, ektis gimana gitu. Mungkin gue feelingnya lebih ke Parapipam, city pop gitu. Bang, karena Franz dan karena Iya, musimnya gitu. ya, Lagi musimnya. ini Kalau Bang Flo gimana? saya donat belum habis nih. Jadi begini. Bentar ya, sabar ya. Nah, jadi concern saya sebagai tukang donat adalah ini lagunya mau cepat apa mau slow? Karena Setelah yang berikut ini. Gilas. Jadi begini ya. Begini, menurut saya kalau lagunya slow, nah ini concern. Kayak ini tuh yang di forecast tuh. Apa? Laporan langsung dari lapangan. Saudara, kembali bersama. Jadi begini. Jadi begini jadi minum. Pengen kentut. Enggak, serius. Enggak, ini concernnya mau lagu slow apa mau lagu ngebeat. Kan kemarin sebelum waktu Walpurgis sebelum ngedrop tracklist kan rame di Twitter dan sosmed lainnya kalau Shinrin nge-spoiler koreo. Iya. Koreonya dibilangnya retro, makanya dari situ heboh kayaknya bakal retro. Oh yang gini-gini ya? Iya. Dari gua itu juga. Enggak, yang hips, yang kaki. Makanya dari situ heboh retro. Gua jangan ngalangin lampu dong, Pak. Oh iya. Anjir. Ini properti kita satu-satunya yang paling berharga ini. Nah, abis keluar tracklistnya ada produser kan bla 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 bla. Terus abis itu tadi keluar foto pertama ya kan ada 3 foto ya. Foto pertama itu apa ya feelingnya tuh kayak city Mister cewek-cewek apa namanya pengusaha gitu muda esmut gitu kan Sajangin. CEO gitulah kan. Kalau emang beneran retro kayaknya nggak akan Parapipam untuk sekarang ya karena karena foto itu ya nggak tahu foto 2 lagi makan gimana. Thinkingnya kudu kayak gini. Jadi aku tuh nggak bisa deh. Rahim anget. Lagi Gila, ya. enak banget anjir. Kalau based on foto ini nggak itu sih. Kayaknya nggak Parapipam, mungkin city pop. Karena pertama dance-nya retro. Kalau maksudnya dance-nya retro tapi kan nggak tahu retro apa. Kedua produsernya Franz. Kenapa nggak tahu Franz kenapa? Emang kalau Franz kenapa juga? Terus fotonya ya begitu ya. Aromanya sih city pop gitu. Bau-baunya sih. Berdasarkan satu foto ini, City pop hewan ya. City pop deh, yang bagus city pop tuh. Ya ini kan asumsi saya sebagai tukang donat tidak terlalu kredibel memang. Abang atau cuma tinggal sampel. Tinggal sampel lah. Kayak ini juga bisa.
Nah ini yang masalahnya. Kecuali pedok nanti ada pas pundang jadi aja gitu. Nah ini berarti kan Pak Camat bilang synthwave berarti kan. Synthwave. Kalau Pararipap synthwave. Synthwave sih udah. Synthwave. Cek orang city pop. Cek maneh? Silahkan moderator. Tahu gue nggak suka Franz. Oh ya, kenapa enggak gitu? Bener. Kenapa enggak suka Franz? Hah? Biar dijelasin gitu. Franz tuh sebelumnya kenapa kok sampai maneh tidak suka Franz? Ya dari Apple aja sih, gue lihatnya dari Apple. Oke, Dari Franz Apple itu- nggak suka. Franz itu ikut ngegarap di Apple sebagai writer kah? Writer. Kalau menurut gue kayaknya co-producer juga. Pokoknya yang G-Friends sekarang tuh yang titel tuh P-Dog, Hitman sama Friends kata gue. Sekarang nih. Nah, cuman si Friends-nya nggak terlalu mendominasi yang kemarin tuh. Mendominasinya di B-side-nya yang yang lagu ballad. Nah, kalau ini produced by Friends, tahu gue udah nggak mes lah gitu. Soalnya kan gue kayak sukanya ya Mospik suka, Collapse Down itu suka. Produser SM kayak Moonshine, kayak London Noise, terus kayak apa lagi ya? Ini sebenarnya ada tim Swedianya nih. Ini Cassiopeia sama Ellenberg tuh satu tim sebenarnya. Nah, cuman kalau gue lihat dari pekerjaan yang kemarin, jadi bukan mereka bikin lagu dari sana gitu, maksudnya bukan Cassiopeia dan Ellenberg yang bikin nada dan segala gitu. Cassiopeia nama fandom. Cassiopeia nama fandom. nama band tahu? Nama band jazz aja ya. Jazz Nama gitu. fansnya ini TVXQ. Oh iya. Iya. Ya pokoknya itu biasanya kalau mereka tuh lagu udah jadi bahasa Inggris gitu, langsung ditranslate. Nah, kalau Apple kemarin kan Yuju yang nyari nadanya gitu dari beat kosong gitu kan. Dari beat kosong. Nah, prediksi gua ini tetap apa sih NH sama NH ya kan? NH sama Yuju. Oh bukan Unji ya. Bukan Yuju ini. Nggak tahu nanti dikoreksi. Dikoreksinya pasti nadanya tuh dari mereka lagi kayaknya gitu. Nah, bukan yang ngejelekin member ya, cuman ya masih di luar sana banyak yang lebih jago gitu bikin nada-nada gitu kan, bikin notasi yang lebih easy listening kalau menurut gua. Dan dengan produser yang lebih enak kan. Nah, kalau Friends bukan tes gua lah intinya gitu. Kalau yang Friends berdasarkan les project dia ya, di Apple. Ya les pasti lah les project, masih kita mengeritik belum tahu si riwayatnya kayak gimana kan kayak gitu. Nah, yang gue senangnya di album ini adalah Three of Cups ini kayaknya feeling gue itu dipegang PD-nya saya yang bikin Crossroad Bum Sunrise. Three of Cups. Iya yang ini. Dia tuh yang bikin. Iya yang bikin Crossroad. Time for the Moonlight. Iya yang bikin Crossroad kan bukan kaleng-kaleng gitu kan. Nah, makanya kayaknya gue masih ada harapan di Three of Cups. Soalnya ini kan apa spell. Terus ini juga banyak yang megang loh, kayak yang apa sih subunit ini ada yang megangnya, yang megang ini juga, yang megang itu produser yang megang tadi yang Three of Cups. Yang mana sih? Itulah pokoknya adalah. Pokoknya udah kalau yang produsernya apa Three of Cups ini udah kebayang lah musiknya apa bakal gimana? Iya udah G-Friend banget nah gitu. Nah yang ini gue lebih berharap tuh title track dipegang sama produser ini lagi gitu. Menurut gue sih gitu. Makanya gue nggak terlalu maksudnya gue nggak begitu suka sama Friends gitu. Siap, cukup. Tapi masalahnya yang dipakai buat baku hantam di musik show itu title track. Kalau G-Friend mau ini opini pribadi ya. Kalau G-Friend mau retro, ada Twice. Twice itu adalah klan JYP. JYP kalau bikin retro top notch, nggak pernah gagal itu. Lihat dengerin aja yang Friend doang ya untuk apa ya, untuk overall. Tapi
Ya enak refrennya. Tapi overall bagus sih. Ya Tapi- bagus refrennya tapi enak maksudnya. Itu kan kita harus ngadu sama itu gitu loh. Tapi kalau ektis kan bukannya kemarin bikin juga udah mulai bikin yang ektis kan? Disco kan 70s. Iya, disco 70s gitu. Pokoknya nggak, makanya ini enggak sih, ini lebih ke ini sih, lebih ke kecemasan pribadi aja, ini concern aja mau jadinya kayak apa nih. Saudara Alfa sudah agak pesimis dengan Franz karena track record last project-nya. Tapi beda loh. Misalkan kayak riwayat Apple kemarin. Oke, banyak yang kecewa sama lagunya. Tapi kan berbanding terbalik sama performance-nya. Kalau performance-nya luar biasa, bagus Kalau gitu. gua- Dan yang menarik, itu totalitas sih iya, kalau- yang bikin menarik apa casual fans dan segala tuh karena mereka melihat performance-nya gitu Iya, kan. generasi. Kalau gue pribadi ya kalau mungkin kalau pikirnya itu lagu nggak enak terus atau gimana gitu dari yang sisi dari yang dikerjakan kemarin, kalau gue bilang kemarin ya kalau gue bilang kemarin dari sisi yang gue denger ya, emang kalau kita bicarain hasil akhir tergantung produser ya gitu. Cuman ya kelihatan banget lah kemarin dengan Yuju bikin nadanya bagus, cuman chordnya aja deh gitu. Dibenerin dikit lah kalau gua tuh. Anjir, yang seharusnya high note yang biasa yang gua dengar biasanya dikurangin setengah karena untuk 3 orang itu kan, 3 orang high note tertinggi di J-Friend itu ada Yuju, Enha sama Om Ji. 3 orang ini kan paling tinggi nih note-nya. Cindy, Om Ji 3 Om Ji lagi. Ada tiga orang nih yang note-nya tinggi-tinggi. Kalau gue bilang ya kemarin ketinggian sih gitu. Untuk Yuju aja tinggi, untuk NH biasa, untuk Om Ji udah jadinya kan. Yang ini yang satu kan E5, yang satu F crash 5, yang satu G5. 5 itu artinya oktavnya kan. Coba kalau diambil yang Yujunya F crash 5 gitu. Maksud gua ini yang diambil G5. Wah. Nggak tahu masih kualitas kurang ini kalau menurut gue si Franz Iya, Kualitasnya. masih kurang sih. sama produsernya itu yang berdua itu Joe siapa gitu. Ya intinya kita bertiga ini ya, maksudnya Kalau bingung lah ya. kalau gua sih, kalau gua Ini untuk title track, ya. title track kita bertiga tuh kayak yang iya harap-harap cemas. harap-harap cemas sih. Makanya gue nggak mau ekspektasi tinggi. Iya, kita bertiga harap-harap cemas di title track dengan timnya yang France, dengan rumor retronya. Iya. Itu bikin kita harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Iya, kalau gue pribadi sih dibilang kecewa dengan yang kemarin, ada sedikit kecewa dengan yang kemarin gitu. Kenapa lagu sebagus ini dibikin kurang? Iya makanya, tapi intinya kalau untuk produksi, intinya untuk kalau prediksi Pacamat itu Synthwave. Kalau dari gue sendiri mungkin city pop atau mungkin melodic pop, synth pop, Opang. Kalau Synthwave kan kayak yang itu banget tuh, kayak yang I Can't Stop Me. Synth pop agak lebih melodic gimana? Berdasarkan foto ya. Kalau Alfa tadi nggak mau berekspektasi, cuman lebih penjelasan detailnya aja mengenai Franz dan kawan-kawan. Paling gitu aja sih kalau untuk title track dari kita. Oke, next moderator apa lagi? Oke. Kalian yang punya pendapat genre nanti J-Friend seperti apa bisa komen di bawah. Ya.
Sampai kita gas terus sampai comeback seperti biasa ya. Sampai November. Balik lagi ada rekomendasi yang pernah diproduserin sama Franz selain ini ya, selain yang ada ya gitu. Ya itu intinya, kita kalau mungkin ada yang punya insight atau rekomendasi Franz yang bagus. apa namanya, point of view berbeda Iya. mengenai genre dan mengenai produser dan relate ke photoshoot yang pertama, silahkan komen. Tapi yang kemarin sih komen seorang doang. Gak apa-apa. Kalau Itu siapa misalkan- sih kemarin? Hah? Itu siapa sih kemarin? Fans terbaik. Ih, salut sumpah, gue lu mantep banget. Dia nonton cuy. Di antara di satu orang nonton komen gitu. Gue jajanin seblak lu. Mantap. Besok siapa penutup atau mau ada apa Siap. lagi? Udah? Udah. Jadi segitu aja dari kita, segitu dulu. Selama Gfriend promosi, kita akan ada terus. Selama Gfriend aktif, kita aktif juga. Tapi kalau Gfriend udahan, nggak tahu. Tergantung orderan. Ya, dadah. Bye. Bye.